Selamat bergabung bersama Sukses Karirku. Pada bagian parenting ini akan membahas seputar remaja. Semoga setiap topik yang dibahas dapat memberikan inspirasi dan solusi buat kita sebagai orang tua. Mari kita mulai. Mengenal perbedaan bullying dan abuse. Pada bagian sebelumnya kita pernah membahas mengenai perundungan atau bullying dan pelecehan secara terpisah, sedangkan pada bagian ini kita akan membahas mengenai perbedaan keduanya. Kenapa kita harus mengenai hal ini? Karena kita perlu tahu dan menjadi bagian dari pencegahan atas perilaku buruk entah bullying ataupun pelecehan. Perundungan dan pelecehan adalah perilaku berbahaya yang melibatkan perlakuan buruk terhadap orang lain, namun keduanya berbeda dalam beberapa aspek utama, termasuk sifat perilaku, dinamika yang terlibat, dan konteks terjadinya. Berikut adalah perbedaan utama antara penindasan dan pelecehan. Sifat perilaku. A. Perundungan bullying. 1. Deskripsi. Penindasan adalah ketika seseorang berulang kali berperilaku agresif untuk menyakiti, mengintimidasi, atau mengendalikan orang lain yang dianggap lebih lemah atau kurang berkuasa. 2. Contoh, menggoda dengan kata-kata, kekerasan fisik, seperti memukul atau mendorong, mengucilkan seseorang secara sosial, menyebarkan gosip, atau cyberbullying, pelecehan secara online. 3. Sifat. Penindasan biasanya terjadi di antara teman sebaya, yang bertujuan untuk membangun dominasi atau meningkatkan status sosial. Meskipun hal ini tidak selalu menyebabkan kerusakan fisik yang parah, hal ini dapat menimbulkan konsekuensi emosional dan mental yang serius. B. Melecehkan. 1. Pelecehan adalah ketika seseorang menganiaya atau menyakiti orang lain, seringkali menggunakan kekuasaannya untuk mengendalikan korban. 2. Pelecehan dapat terjadi dalam berbagai bentuk, seperti kekerasan fisik, emosional, seksual, finansial, penelantaran, atau digital. 3. Hal ini dapat terjadi di berbagai lingkungan seperti keluarga, hubungan, lembaga, atau tempat kerja, dan biasanya menimbulkan kerugian yang lebih serius dan bertahan lama dibandingkan penindasan, dengan potensi konsekuensi hukum. Dinamika dan ketidakseimbangan kekuatan. A. Penindasan, perundungan, bullying. 1. Penindasan seringkali terjadi ketika ada ketidakseimbangan kekuasaan, di mana pelaku penindasan berusaha mengendalikan atau mendominasi korban dengan memanfaatkan kelemahan atau perbedaan yang mereka rasakan. 2. Penindasan, bullying, merupakan kejadian umum dalam kelompok teman sebaya, ketika individu bersaing untuk mendapatkan status sosial dan mencoba untuk membangun dominasi. B. Melecehkan. 1. Dinamika kekuasaan memainkan peran penting dalam pelecehan, seringkali berasal dari ketidakseimbangan otoritas atau kendali dalam hubungan seperti orang tua anak, pasangan intim, atau pengasuh. 2. Pelecehan dapat terjadi dalam berbagai situasi seperti keluarga, percintaan, institusional, atau profesional, di mana korban mungkin bergantung pada pelaku baik secara finansial maupun emosional. Maksud dan frekuensi. A. Penindasan, perundungan, bullying. 1. Tujuan utama penindasan adalah untuk menimbulkan kerugian, menimbulkan rasa takut, atau menggunakan kekuasaan terhadap korban. Hal ini dapat terdiri dari beberapa kejadian untuk membangun dominasi atau menegakkan peringkat sosial. 2. Tindakan penindasan dapat terjadi secara sporadis atau terus-menerus, namun biasanya mengikuti pola yang konsisten berupa kejadian yang berulang-ulang, bukan kejadian yang terjadi satu kali saja. B. Melecehkan. 1. Pelecehan adalah ketika seseorang dengan sengaja dan dengan cara yang merugikan mencoba mengendalikan atau mengeksploitasi korban, seringkali untuk mempertahankan dominasi atau otoritas. 2. Pelecehan dapat terjadi secara berkala atau sesekali, dan dapat melibatkan penganiayaan yang terus-menerus dalam jangka waktu yang lama, yang dapat menimbulkan dampak serius terhadap kesehatan fisik, emosional, atau psikologis korban. Hubungan. 1. Penindasan, perundungan, bullying dapat terjadi di antara teman sebaya, teman sekelas, atau saudara kandung, meskipun pelaku penindas dan korban tidak memiliki hubungan yang berkesinambungan. 2. Pelecehan sering terjadi dalam hubungan intim, misalnya antara pasangan, orang tua dan anak, atau pengasuh dan tanggungan. Contoh, 1. Setiap hari sekelompok anak mengolok-olok pakaian siswa baru. 2. Orang tua menghukum anaknya dengan tidak memberinya makanan. Tanggapan hukum dan masyarakat. A. Penindasan, perundungan, bullying. 1. Kerangka hukum, penindasan dapat diatasi melalui pedoman sekolah, peraturan tempat kerja,
atau program komunitas yang berfokus pada pencegahan, pendidikan, dan pengembangan lingkungan yang aman. 2. Reaksi masyarakat, pengakuan dan upaya untuk melawan penindasan, mendorong empati, dan memberikan kemampuan penyelesaian konflik kepada teman sebaya semakin meningkat. B. Melecehkan. 1. Konsekuensi hukum. Pelecehan dapat menimbulkan konsekuensi hukum berdasarkan keseriusan dan sifat pelecehan, seperti undang-undang yang terkait dengan kekerasan dalam rumah tangga atau perlindungan anak. Tindakan hukum mungkin melibatkan perintah penahanan, tuntutan pidana, atau resolusi perdata. 2. Reaksi komunitas. Pelecehan diakui sebagai masalah sosial yang signifikan dan memerlukan respons menyeluruh, termasuk layanan bagi korban, perlindungan hukum, dan inisiatif untuk memastikan pelakunya bertanggung jawab. Kesimpulan. Meskipun penindasan dan pelecehan memiliki kesamaan dalam hal perilaku berbahaya terhadap orang lain, keduanya berbeda dalam sifat perilaku, dinamika kekuasaan, konteks, niat, frekuensi, dan reaksi masyarakat. Memahami perbedaan-perbedaan ini sangat penting untuk secara efektif mengatasi dan menghentikan penindasan dan pelecehan, serta menciptakan lingkungan yang aman dan saling menghormati bagi semua orang. Jika ragu apakah suatu situasi melibatkan penindasan atau pelecehan, penting untuk bersikap aman dan menghubungi orang dewasa, guru, konselor, atau hotline terpercaya untuk mendapatkan bantuan. Jika diperlukan dukungan konseling online bersama tim psikolog kami, dapat hubungi WhatsApp Customer Service Sukses Karirku. Terima kasih sudah mengikuti topik ini sampai akhir. Kita lanjutkan dengan topik di video lainnya. Semoga bermanfaat dan remaja kita dapat mencapai sukses dan berbahagia.